Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bertemu dalam program Biro Bimbingan Rohani. Saya akan membimbing saudara secara rohani, mengingat bahwa hal-hal rohani ini hanya bisa dipahami oleh hati, oleh pikiran, perasaan, oleh keinginan. Hal-hal rohani ini Tuhan terangi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, sehingga kita memiliki satu kehidupan yang berbahagia, memiliki kehidupan batin yang berbahagia. Baik, setelah kita mengikuti berita tentang lepas dari dosa, maka kali ini saya akan mengajak kita untuk memahami lebih dalam tentang lepas dari hukuman. Sebenarnya lepas dari hukuman adalah lanjutan daripada lepas dari dosa. Sebab orang yang berbuat dosa akan dihukum. Namun jikalau dosa sudah diampuni, sudah diselesaikan, sudah lepas, so pasti dia akan lepas dari hukuman. Nah, gitu ya. Tapi untuk lebih jelas dan lebih mudah untuk kita ikuti, saya akan membimbing saudara. Ya, apakah saudara-saudara pernah merasa diri sebagai orang terhukum? Ya, terhukum mungkin tertuduh ya. Ada perasaan bersalah, ada perasaan takut, ada perasaan mau mati. Nah, hal-hal demikian itu kita sebut namanya hukuman. Ada juga hukuman dalam bentuk lain yang firman Tuhan katakan bahwa orang itu cenderung untuk melakukan kejahatan. Ini adalah hukuman. Orang itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Nah, ini hukuman Allah. Itu kita bisa baca di dalam Injil Yohanes. Mari kita lihat Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-19 saya akan membacakan ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19, tapi kita mulai dari ayat yang ke-18. Kita tahu ayat-ayat ini merupakan bagian dari ayat yang sangat terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Jadi kalau ada kasih Allah, sebenarnya ada peluang kita lepas dari hukuman. Tapi banyak orang tidak mau menerima kasih Allah. Mereka lebih menyukai kegelapan. Ya. Kita baca dulu ayatnya. Kita baca dari ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi ini ada dua pilihan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kasih ditawarkan, maka pilihannya adalah percaya atau tidak percaya. Terima atau tidak terima. Nah, maka itu kita bisa lepas dari hukuman ini karena Allah sudah tawarkan solusi. Atau saya baca dari ayat 16 supaya lebih gampang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini kasih Allah. Allah menawarkan supaya manusia tidak binasa,
Manusia tidak dihukum. Manusia tidak binasa. Nah, ini adalah tawaran Allah. Jadi kalau orang itu percaya, dikatakan, maka ia beroleh hidup yang kekal sehingga tidak dihukum. Nah, namun ada juga yang menolaknya. Kita ayat 18 ya. Ayat 17 sekarang, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi lepas dari hukuman itu berarti dia diselamatkan. Makanya jikalau orang menolak tawaran Allah ini, kasih Allah yang besar ini, Tuhan Yesus, pasti mereka akan menyesal. Karena Allah mau menyelamatkan orang itu. Pasti hukuman itu akan Allah perlakukan dengan adil. Tetapi kasih Allah lebih besar daripada keadilan itu, sehingga ada peluang, ada pengampunan, ada kesempatan kita untuk tidak dihukum. Maka tadi ayat yang ke-18 dikatakan, orang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nah, ini firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita bisa lepas dari hukum itu hanya satu sebetulnya, kita percaya, kita menerima Tuhan Yesus itu. Karena Yesus dapat menyelamatkan kita. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Belum pernah ada jaminan sebesar ini. Ini firman Tuhan katakan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi, saudara dan saya hari ini tidak akan dihukum oleh Tuhan kalau saudara percaya. Inilah makanya saya berani untuk menyampaikan tema ini, membimbing saudara supaya keluar dari hukum, karena ada jaminan dari firman Tuhan. Kalau kita percaya, siapapun itu, kalau ia percaya, maka ia tidak akan dihukum. Makanya Paulus berani katakan, demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bentuk-bentuk hukuman tadi itu nggak lagi dijalani. Bentuk hukuman itu tidak lagi ditimpakan kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Nanti kita lihat seperti apa hukuman itu. Ya. Oke. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, barang siapa yang tidak percaya, jadi kalau saudara tidak percaya, ya saudara berada di bawah hukuman itu. Kan gampang aja ya, bisa tahu ya. Oh, ini orangnya sudah percaya, ini nggak percaya. Imannya mengatakan satu, yang percaya dia nggak lagi dihukum. Tapi yang tidak percaya, ia di bawah hukuman. Jadi kita bisa tahu, mengerti, ya, kita bisa imani bahwa kita sebenarnya dihukum atau nggak dihukum. Pelaku kejahatan dia tahu sebenarnya bahwa dia akan dihukum. Karena itu kita perlu belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan bisa lepaskan kita dari hukuman? Ya, ini yang Allah janjikan, ini yang Allah katakan. Oke. Mari kita lihat seperti apa hukuman itu. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, ini hukuman ini. Jadi kalau ada orang hari ini melakukan kejahatan, lebih suka mereka berbuat jahat. Lebih suka mereka untuk berbohong daripada berkata benar. Lebih suka mereka berkompromi daripada mereka itu tegas, jujur. Mereka lebih suka di kedai tua dibandingkan di rumah Tuhan.
Ingat orang-orang yang demikian, Alkitab katakan ini sedang di bawah hukuman. Inilah hukuman Allah. Apakah saudara hari ini termasuk orang yang lebih menyukai kegelapan, lebih menyukai perbuatan dosa, lebih menyukai hal-hal yang tersembunyi, pikiran yang kotor, perasaan yang marah? Ini adalah kegelapan. Saudara-saudara, semua manusia memang sudah berdosa dan di bawah kuasa kegelapan. Sehingga manusia yang di bawah hukuman ini mau nggak mau harus melakukan ini. Nah, ketika diperhadapkan dengan kabar baik, dengan Injil, ia memilih yang mana? Apakah dia pilih ikut kabar baik, Injil tentang Tuhan, atau dia memilih kegelapan? Ketika Nikodemus diperhadapkan dengan terang, dengan Tuhan sendiri, Nikodemus akhirnya bisa memilih. Dia pilih untuk ikut Tuhan Yesus. Malam-malam dia datang kepada Tuhan untuk bertanya. Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus akhirnya lepas dari hukuman itu. Ya, demikian halnya dengan orang-orang yang percaya. Tapi kalau dia tidak percaya, maka dia tetap di bawah hukuman itu. Allah akan menghukum. Jadi kalau ada orang lebih menyukai kegelapan daripada terang, ini adalah bentuk hukuman itu. Jadi kalau ada perasaan kita hari ini, keinginan kita hari ini, pikiran kita hari ini, menyukai dosa, kejahatan, kegelapan, daripada firman, daripada ibadah, daripada bersekutu, kita sedang di bawah hukuman itu. Kalau hari Minggu saja saudara lebih suka rekreasi, refreshing dibandingkan beribadah di rumah Tuhan, sebenarnya saudara sedang di bawah hukuman ini. Hati-hati, jangan nanti kita berpikir, wah nggak apa-apa sekali aja kok. Inilah hukuman itu. Alkitab katakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mengapa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi orang jahat itu sedang ada di bawah hukuman. Jadi kalau ada orang bangga dengan kejahatannya, dia sedang di bawah hukuman gitu. Maka itu saya rindu saudara-saudara bisa lepas dari hukuman ini. Supaya saudara tidak lagi berbuat jahat. Supaya saudara tidak lagi melakukan kejahatan itu. Supaya saudara bisa lebih suka hal-hal yang terang. Untuk ibadah, saudara-saudara perlu mengerti. Ini gambaran daripada terang itu. Tapi tiap-tiap minggu saudara-saudara ada saja bolongnya, tidak beribadah. Hati-hati. Jangan-jangan pikiran kita mengatakan enggak apa-apa, ibadah itu bisa besok. Nah, ini adalah pikiran yang jahat. Sebenarnya mereka adalah orang yang di bawah hukuman. Oh, ambil aja satu biji buahnya, enggak apa-apa. Satu biji kok, lagi ini kan punya nondong, bolang. Ingat, ini hukuman. Mencuri, mengambil barang orang tanpa permisi, kita sudah berdosa. Dan ini berarti dia sedang di bawah hukuman. Nah, itu sebabnya kita harus bisa melihat hari ini berapa banyak orang yang di bawah hukuman. Makanya saya berani membimbing orang-orang demikian. Kalau dia mau lepas dari hukuman ini, hanya satu solusinya, ia harus datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menerangi hatinya sehingga dia sadar, dia bertobat dan dia lepas dari hukuman. Saudara mau?
Ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Ini jelas sekali antara orang yang di bawah hukuman dengan orang yang sudah lepas dari hukuman. Orang yang sudah lepas dari hukuman, dia akan berbuat yang benar, berbuat di dalam terang. Jadi kalau hari ini saudara-saudara ingin lepas dari hukuman ini, supaya kecenderungan hati kita tidak lagi kepada dosa, pikiran kita tidak lagi mengutamakan kegelapan, kejahatan, perasaan kita tidak lagi menyukai hal-hal yang demikian, kita harus datang kepada Yesus, percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau kita di bawah hukuman ini. Tuhan tidak mau kita binasa. Agama bukan soal makan minum. Agama bukan soal organisasi. Agama bukan soal ramai tidaknya. Agama yang sesungguhnya adalah bagaimana sikap hati kita meyakini lepas dari hukuman. Kalau ada orang hari ini belum lepas dari hukuman itu, sia-sialah keagamaannya. Mengapa? Karena di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam perasaannya selalu ada perasaan tertuduh, perasaan bersalah, perasaan terhukum, perasaan mau bunuh diri. Orang yang melakukan kejahatan, orang yang tinggal dalam kegelapan, orang yang tidak menyukai terang, mereka sedang dalam hukuman. Jadi marilah saya ajak saudara untuk lepas dari hukuman itu, supaya saudara jangan ada lagi perasaan bersalah, jangan ada lagi perasaan tertuduh, jangan ada lagi perasaan terhukum, jangan ada lagi pikiran untuk bunuh diri. Yesus sudah kasih solusi. Allah mengasihi saudara. Mari kita renungkan kembali. Saya hanya berbicara beberapa menit, tapi saya mengajak saudara untuk merenungkannya beberapa hari ini, supaya saudara tidak selamanya menjadi orang terhukum. Oke? Saya kira itu saja dalam pertemuan kita yang pertama ini. Jadi saya berdoa dan saya berharap saudara memikirkan untuk lepas dari hukuman itu. Ini firman Tuhan katakan, hanya kasih Allah, hanya Yesus Kristus yang bisa melepaskan kita dari hukuman itu. Oke? Baik, sampai di sini aja pertemuan kita. Jika saudara diberkati, silahkan di-sharingkan, atau kalau saudara mau bertanya, hubungi saya. Ya, hubungi saya secara langsung boleh, WA juga boleh. Bisa hubungi saya 0821 7901 2433. Sekali lagi 0821 7901 2433. Dengan demikian saudara akan benar-benar akan dibimbing secara rohani untuk lepas dari hukuman ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.